Halo, apa kabar anak-anakku kelas 8? Berjumpa lagi dengan Bu Parni pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks berita. Agar kalian lebih paham tentang materi ini, kalian bisa buka buku paket kalian pada halaman 1-20. Anak-anakku, dalam kehidupan sehari-hari, pasti kalian sering melihat berita di televisi, ataupun membaca berita dari surat kabar, majalah, atau media massa yang lain. Apa menurut kalian berita itu penting? Apa kamu sudah pernah menulis teks berita? Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana menyajikan data dan informasi dalam bentuk teks berita dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Anak-anakku, setelah pertemuan ini, kalian diharapkan mampu 1. Menjelaskan pentingnya atau manfaat berita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, menyajikan atau membuat teks berita sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan tadi dapat kalian jawab setelah pembelajaran ini. Anak-anakku yang hebat, ayo kalian simak penjelasan Ibu selanjutnya. Anak-anakku, menurut kalian seberapa penting berita buat kalian? Ya, sangat penting. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh setelah membaca atau mendengar berita. Manfaat-manfaat itu pula yang dapat diartikan sebagai hasil pemaknaan terhadap suatu berita. Anak-anakku, manfaat berita yang kita baca atau kita dengar dalam kehidupan sehari-hari antara lain 1. Memberikan informasi berbagai kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, meningkatkan kesadaran publik atau masyarakat tentang isu-isu tertentu. Yang ketiga, membantu kita atau masyarakat bersikap terbuka untuk mengembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan yang ada. Membentuk opini atau pendapat publik atau masyarakat terhadap peristiwa tertentu. Karena apa yang disampaikan dalam berita bisa menentukan bagaimana masyarakat beropini atau berpendapat. Yang kelima adalah hiburan atau untuk menghibur. Maksudnya, berita yang disajikan bertujuan untuk menghibur masyarakat. Contohnya, cerita-cerita fiksi, komik, tinjauan film terbaru, dan sebagainya. Yang keenam, memberikan pendidikan kepada masyarakat. Maksudnya, berita tidak hanya menyuguhkan informasi, tapi juga memberikan pendidikan kepada masyarakat melalui kolom editorial tentang berbagai isu seperti kolom tentang pendidikan dan lowongan pekerjaan, kursus-kursus, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, dan sebagainya. Yang ketujuh adalah menambah pengetahuan tentang berbagai kejadian atau peristiwa terkini dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Demikian ulasan singkat betapa pentingnya berita dalam kehidupan kita sehari-hari yang Ibu bisa berikan. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang berita. Anak-anakku,
Mari kita lanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu menyajikan atau membuat teks berita. Ada dua pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita. Yang pertama, apa saja yang harus dipahami atau dikuasai oleh penulis berita sebelum menulis berita? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menulis teks berita yang benar? Anak-anakku, yang harus dipahami atau dikuasai oleh penulis berita atau seorang wartawan sebelum menulis teks berita sudah pernah kita bahas pada pertemuan kemarin. Ibu hanya ingin mengingatkan saja kepada kalian. Yang pertama, yang harus kalian ingat adalah unsur-unsur teks berita 5W plus 1H atau adik Simba. Hal ini bertujuan agar apa yang kalian mau sampaikan dalam berita yang akan kalian tulis isinya lengkap. Yang kedua adalah bagian-bagian dari struktur teks berita dengan menggunakan piramida terbalik. Kalian masih ingat bukan? Bagaimana menentukan judul, membuat teras berita atau kepala berita, membuat kalimat penghubung antar kepala berita dengan tubuh berita. Kemudian, bagaimana menyusun isi berita atau tubuh berita. Dan yang terakhir, bagaimana menutup teks berita agar lebih menarik. Anak-anakku, yang tidak kalah penting adalah memahami kaidah kebahasaan teks berita. Seperti penggunaan bahasa baku dalam tulisan kita. Kedua, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi kalimat yang kita gunakan untuk menyusun teks berita tersebut. Yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Yang keempat, penggunaan konjungsi temporal. Hal ini berkaitan dengan pola penyajian berita yang umumnya bersifat kronologis. Yang kelima, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Yang keenam, penggunaan keterangan waktu dan tempat. Sebagai konsekuensi kelengkapan dari suatu berita yang mencakup unsur pertanyaan kapan dan di mana. Anak-anakku, mudah-mudahan dengan penjelasan Ibu tentang apa saja yang perlu dipahami oleh seorang penulis berita sebelum menulis teks berita, bisa kalian ingat dan kalian lebih paham. Nah, sekarang saatnya kita belajar bagaimana cara menulis teks berita sesuai dengan langkah-langkah menulis berita yang benar. Anak-anakku, pertama-tama kita menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa atau kejadian yang menarik, aktual, dan menyangkut kepentingan banyak orang. Contoh, sekarang lagi ada pembelajaran jarak jauh. Ada pembelajaran selama pandemi COVID-19. Nah, ini bisa kalian buat sebagai teks berita. Langkah yang kedua adalah mendatangi sumber berita. Caranya bisa mengamati langsung peristiwa atau kejadian itu. Dan kita bisa mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Yang ketiga adalah mencatat fakta-fakta penting dengan berdasar unsur-unsur teks berita, yaitu
5W plus 1H atau adik Simba. Langkah yang terakhir adalah mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh dan disajikan berdasarkan struktur teks berita yang urut dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Anak-anakku, demikian tadi penjelasan Ibu tentang langkah-langkah menulis teks berita. Ibu berharap mudah-mudahan kalian paham cara menulis teks berita dengan langkah-langkah yang Ibu jelaskan tadi. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman kalian terhadap pembelajaran hari ini, silahkan kalian kerjakan tugas individu ini. Tulislah sebuah teks berita dengan peristiwa yang kamu tentukan sendiri dan susunlah teks berita tersebut sesuai dengan langkah-langkah yang telah kamu pelajari tadi. Selamat mengerjakan anak-anakku. Demikian tadi materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.